Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Zona Misteri. Nah sekarang Mbak Be dengan Kak Ana nih. Apa nih ceritanya nih Kak Ana nih? Jadi malam ini kita ngada dulu penelusuran malam ini karena dikarenakan ada sesuatu dan lain hal ya. Yeah. Pertama kita nge-review dulu deh barang-barang yang sempat kita dapat gitu pas penarikan, pas penelusuran ternyata manifestasinya ini, dan kita akan ceritain gitu satu persatu ini dapatnya lagi gitu. Daerah mana juga ya. Oke, seperti itu. Iya. Oke, ini yang waktu kita dapat ini ada memang sudah beberapa benda yang memang kita berikan kepada orang yang memang Dia juga biasanya ya bonus atau dia juga ikut penelusuran. Karena jangan sampai bahwa kita waktu penarikan atau pemberian itu settingan Ya. gitu. Kita bukan settingan tapi memang kita real dan dia membuktikan juga. Dan memang kita beberapa kali syuting itu vlog video itu memang waktu syutingnya itu sebenarnya kita nggak kru saja gitu, tapi banyak warga juga Ya. ataupun orang-orang yang memang ahli di dunia mistik ataupun misteri gitu ya, Orang-orang spiritual. orang spiritual gitu ikut menyaksikan juga dan intinya itu membantu juga sih untuk kelancaran syuting kita ya. Iya. Oke, pertama nih waktu kita penarikan yang pertama itu Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share. Dipijit notifikasinya. Zona Misteri Cara. ya dapat batu dengan keris semar. Nah kebetulan di saya itu. keris semarnya ada di Kanganan dan batunya mungkin ada di yang memang pencinta zona misteri nih karena menginginkan kita kasihkan. Dan yang kedua waktu itu kita penelusuran di rumah ya, di rumah sekalian kita ada pembersihan rumah juga. Yang kita dapatkan pertama yang kita dapatkan adalah ini ya batu ini yang kita dapatkan gitu. Karena kronologisnya juga emang agak chaos ya. Itu agak ramai lah. Ya, terus yang keduanya ini juga ya benda ini Keris. itu ini satu tempat ya. Ya, satu lokasi gitu. Satu lokasi. Dan yang selanjutnya kita penarikan ini Ya, yang paling unik ini paling keris. unik. Ya, ini kerisnya Dapat di Taman Unyil. yang di Taman Unyil nih. Kebetulan sebenarnya kita dapat dua ya kan ya. Dapat dua sama yang ini ya kita juga minta maaf waktu dapat ini. Penarikan ini nggak bisa ditayangkan ya Kang ya, karena memang ada permasalahan Nggak tahu waktu itu tiba-tiba si videonya tuh nggak hilang ya Bay? hilang sendiri gitu. Kebetulan itu ada beberapa kamera yang ngambil gambar, tapi semuanya itu hilang. Gitu, semuanya hilang. Batu ini ya. Batu itu ya. Nah ini ceritanya waktu mendapatkan batu ini, ya, ini nanti di ambil gambarnya nanti ya. Jadi batu yang warna kuning ini, jadi ada yang narik waktu itu, narik anak kayak boncal anak kecil kayak gitu, tapi memang mungkin udah ratusan tahun mungkin ya. Waktu itu kita dapat penyerangan juga dari makhluk itu, dan akhirnya alhamdulillah endingnya itu dia memberikan batu ini, gitu, memberikan tarik menarik sekian lama kan gitu. Memang agak
waktu itu ya ini pengalaman waktu pas di Taman Unyil. Yang paling serem lah menurut Babe yang mana, Be? Waktu yang serem tuh sebenarnya kita nggak bisa melihat apa namanya siang atau malamnya gitu. Karena waktu kejadian yang ini pun Siang bolong. ini siang bolong. Itu ada dua benda yang kita tarik itu di siang hari gitu. Padahal sebenarnya waktu kita datang ke sana itu hanya pengecekan saja. Pengecekan Lokasi buat nanti next malamnya itu kita mau syuting ya kan. Iya. Dan akhirnya siang-siang sendiri waktu itu juga kita ditemenin sama sesepuh di sana, Asep, gitu kan, Mbak Asep dengan timnya gitu kan. Kita disaksikan juga gitu. Itu siang-siang loh. Ngeri banget siang-siang gitu. Kita nyampe sana itu jam 12-an ya. Jam setengah 11 kita nyampe, terus jam 11 penelusuran. Akhirnya kita mendapatkan yang ini. Ya. Ini jam 11. Ya. Jam 11. Terus yang satunya lagi itu setelah pokoknya pas jam 12 azan zuhur baru kita narik yang satunya lagi. Nah, itu pas ada ikatnya itu. Nah, pas kita sebelumnya waktu pas yang siang ini saya sempat ngobrol dulu dengan Mbak Asepnya kan waktu itu ada benda apa aja di sini kan gitu. Mbak Asep menyebutkan warnanya ini, batunya ini, terus ikatnya seperti seperti itu gitu kan. Akhirnya kita buktikan waktu itu ternyata benar. Iya betul. Gitu. Dan memang tempat itu yang Mbak lihat siang-siang tuh menampakkan. Iya benar. Tapi di kamera mungkin nggak bisa tertangkap ya. Tapi yang ada di situ waktu itu ya yang ada di situ memang bisa merasakan dan juga bisa melihat ya. Betul. Hampir semua itu. Sampai timnya Mbak Asif sendiri pun juga melihat terus juga memang kita juga tidak ada settingan di sana kan gitu. Dan alhamdulillah sih intinya kita masih diberikan keselamatan juga ya kesehatan itu kan gitu. Karena kita pun juga datang ke sana intinya ada tata titinya gitu, ada aturannya kita ke sana, makanya dibantu sama Mbak Asep dan timnya kan gitu. Dan kebetulan waktu itu juga siang-siang udah merinding banget. Emang karena konon kata si narasumber sendiri si Mbak Asep, jangankan malam, emang benar mau syuting malam. Nah kita ada beberapa kru kita juga yang di belakang layar tidak memungkinkan. Pembuangan mayat juga dulunya. Emang tempat pembuangan mayat terus juga konon kata si orang situ asli. Jadi dulunya itu muara gitu, pertemuan satu sungai sama sungai lain. Nah di situ itu tempat pembuangan misalkan kalau ada seorang aktivis gitu ya, aktivis spiritual misalkan ada praktisi praktisi spiritual misalkan ngebersihin rumah. Nah yang di rumah itu seolah-olah dibuang di situ. Jadi ya tempat berkumpulnya mereka. Gitu. Jadi salah satunya yang ditakutkan saya mah ya itu imbasnya kan kalau misalkan masuk ke tubuh kita terus dia loncat ke situ. Nah itu terpisikan apalagi malam-malam. Dan kebetulan juga waktu kita di lokasi penarikan dua benda ini gitu, yang satunya lagi sama Mbak Asep, karena Mbak Asep mungkin ya intinya lah kita juga menghormati beliau juga ya karena menginginkan itu juga. Nah di situ memang yang Mbak Bel itu ada sosok tubuh ular kepala manusia gitu. Memang iya gitu. Malam kita waktu kesana itu ini beliau memberikan ini ya cendramata kan ya. Terus ada beberapa benda di sana yang memang intinya mau kita ambil atau tapi kita belum deal lah sama beliau ini belum deal kan. Jadi kita masih membutuhkan proses dulu kan, waktu yang memang nggak harus kita langsung sekarang nggak gitu kan. Mungkin kita juga ada titiknya dengan warga setempat juga dengan sesepuh di sana kan gitu kan. Terus kita pun harus ada ritual khusus kan gitu untuk kesananya kan gitu. Karena yang masuk ke redaksi Zona Misteri kemarin itu bahwa di sana itu memang ada beberapa seperti kayak karang-karang ya, ada karang juga ada di sana katanya gitu.
Karena kalau kita sudah untuk memunculkan ataupun penarikan Batara Karang ini nggak sembarangan. Ya, jadi yang saya baca gitu di lokasi itu kemarin waktu penelusuran kita siang-siang, boleh dicek videonya ya yang minggu kemarin. Di situ ada salah satu pusaka yang mungkin dijaganya lebih ketat itu betul. bambu petuk Ya. Dan ya si Bahasa pun memang ngincar itu sih sebenarnya. Dia ngomong juga, cuman ya belum dikasih izin ya. Ya karena gini, ya yang Babe tahu sendiri juga tentang bambu petuk sendiri juga masih misteri dan itu keberadaannya atau memang ada ya kan, Allah pasti memberikan atau membuat apapun juga istimewakan lah, misalkan ada kan begitu kan. Seperti di tempat itu pun ada batu yang warna merah bisa menyala, apakah itu merah delima, apakah hanya sejenis saja kan gitu, karena untuk batu merah delima pun juga nggak sembarangan kan gitu kan. Nah makanya kita harus benar-benar teliti dengan baik, jangan sampai nantinya ada imbasnya ke kita, ataupun ke kru ataupun ke yang lain. Ke tetangga sih, soalnya yang rumahnya dekat di situ. Biasanya kan kalau kita mah istilahnya udah narik benda, kita bisa netralisir mungkin buat diri pribadi ataupun kru kita bisa netralisir. Tapi yang diam di situ kita nggak tahu kan. Nah betul gitu, karena yang waktu tiap kita syuting juga sebenarnya banyak sekali warga yang memang kita nggak memperlihatkan kan gitu kan, banyak sekali gitu kan. Hanya kita intinya membatasi sampai mana nih titik, jangan sampai warga ikut masuk ke dalam zonanya kan gitu. Zona misterinya ini pas ininya kru lagi membuat video gitu kan, ngesut karena kan ada beberapa yang dilakukan kayak seperti Kang Hanan ataupun Babe sendiri itu membuka dimensi lain gitu. Jangan sampai nantinya kita pun istilahnya nggak bisa ngelarang mereka. Nah nggak bisa ngelarang karena ingin tahu kan gitu, apa bener nggak sih zona misteri settingan atau gimana kan gitu kan. Makanya kayak beberapa video yang kita sudah tayangkan itu juga disaksikan oleh warga semua sebenarnya. Jadi kita biar tahu bahasa dari orang-orang yang sudah nonton bahwa kita itu bukan settingan sebenarnya. Kita memang real adanya seperti itu kan. Terus ada juga pertanyaan, terus barang-barang itu mau dikemanain? Nah kebetulan barang-barang ini itu dimuseumkan. Dimuseumkan. Tapi kalau memang misalkan ada yang menginginkan barang-barang ini kan gitu kan, ya bisa hubungi kami kan gitu kan. Atau karena kita pun nggak mau sembarangan ya untuk ini gitu, makanya kita simpan di museum zona misteri kan gitu ya. Ini pun sebenarnya kita berada di tempat zona misteri di base campnya zona misteri kan gitu. Nah mungkin gini Kang, waktu kita penarikan ini kan gitu kan, ini kan jelas udah kita bahas ini. Nah waktu penarikan ini kan ini memang sebetulnya yang Maha Kuasa itu sudah menakdirkan ya. Kita semua itu waktu itu lupa bawa air mineral. Betul. Dan biasanya kalau kita penarikan habis itu pasti disiram air itu. Cuman karena waktu itu semuanya pada lupa, alhamdulillah ini bisa diseret ke pohon pisang. Betul. Jadi bisa diseret ke pohon pisang. Jadi kita nggak terlalu memerlukan air waktu itu. Karena kan dapatnya juga memang kita saling tarik menarik lah intinya. Kita pengen memvisualkan gitu, memvisualkan benda itu memang satu energi yang lumayan dahsyat. Kita tarik menarik sama Babe juga berdua, akhirnya ya manifestasinya atau bentukannya seperti ini. Nah sebetulnya waktu kita nemuin nggak sama ininya, nggak, cuman ya nggak tahu tiba-tiba ada aja gitu datang ininya, mungkin ketinggalan atau nggak tahu gimana, saya juga nggak ngerti. Nah ini teh ya memang waktu itu juga ada ya yang yang mengharapkan benda ini. Betul. Cuman waktu itu kita belum netralisir betul karena kekuatannya memang dahsyat. Terus kita juga tahu betul lah istilahnya sifat-sifat benda seperti ini atau peruntukannya buat apa.
apalagi kalau orang-orang yang mengerti ini bisa berbahaya juga kan. Kita belum tahu juga, terus orang yang minta itu teh ya gimana niatnya kita nggak tahu kan. Iya. Karena kita pun juga intinya nggak sembarangan memberikan barang-barang seperti ini, karena jangan sampai nantinya ada akibatnya kan gitu. Mungkin bahasanya kita di zona misteri ini, okelah kita simpan di museum kan, di zona misteri supaya bisa dikendalikan kan gitu. Karena kita jangan sampai dikendalikan dengan barang-barang seperti ini. Jadi walaupun ada hodamnya atau gimana pun, tetap kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan kan gitu. Nah, nah ini kan misteri nih Pak. Ini dua benda ini misteri. Yang waktu penangkapan di penarikan di rumah itu kan. Yang putih merah. Yang putih merah ya. Kenapa nggak bisa kita tayangkan? Memang nggak sembarangan gitunya, harus kita bisa tampakkan atau kayak gini kuntinya atau gini. Karena mereka pun juga intinya alamnya udah berbeda dengan kita gitu. Karena kita nggak mau settingan. Kalau memang ada ya ada, kalau enggak ya enggak gitu. Seperti batu ini sebenarnya waktu penarikan ini kita melalui dengan narasumbernya langsung, gitu. Dengan ada di videonya waktu kita wawancara dengan Teh Yuli ya, Teh Yuli. Jadi waktu itu kita langsung coba narasi tempat dulu, cuman si Teh Yuli di buka ya waktu sama Babe. Waktu itu sama Babe dibuka sensitifnya mata keenamnya, mata batinnya ya. Terus akhirnya dia melakukan kayak sensor lah ya, sensor. Ini adanya itu di dalam kasur. Ya, di dalam kasur, tapi udah dijahit semua ya. Dijahit semua kasurnya itu, dan kita bongkar, kita hancurkan itu kasur, terus dapatlah ini. Nah, yang kedua ini juga merasa aneh juga waktu itu. Ini ada di dalam lemari. Tapi setiap malam suka ada penampakan terus suka bunyi di lemari itu. Dan yang punya ini pun yang punya rumah itu kita tanya nggak ada yang menyimpan ini. Kan sempat diwawancara di channel Mocek. Iya, di Mocek channel Mocek ya. Itu sudah diwawancara juga. Dan waktu itu juga kan Babe coba interaksi dengan Kris ini, gitu kan. Yang anehnya gini. Jadi ini dimasukkan ke dalam saku celana Babe nih, terus dipegang badan Babe, pundak Babe itu dipegang waktu itu sama Teh Yuli dengan yang lain, ngerasa panas, gitu, ngerasa panas. Pas si Kris ini disimpan di dalam tas, gitu kan, dalam tas, terus pundak Babe dipegang lagi, nggak terasa panas, paham? Dingin aja kan gitu. Biasa. Nah berarti di sini ada interaksi, mungkin bahasanya ada kodamnya kan gitu. Antara cocok dan tidak cocoknya wallahu alam. Tapi intinya membuat orangnya menjadi panas bawaannya, marah, itu bisa terjadi. Makanya kita netralisir, dan alhamdulillah kita sudah bersihkan kan gitu. Nah, yang lainnya mungkin juga sama juga sih ya, benar-benar pusaka yang lainnya juga gitu kan. Nah, waktu kita syuting di daerah bantaran Sungai Citarum ya waktu itu, gitu. Itu pun sudah menegangkan sebenarnya. Sampai waktu itu Bapak masukkan dengan nama sesepuh di situ, leluhur di situ, ataupun bilang goibnya di situ. Ada penyampaian yang memang enak kan, gitu. Waktu itu ya. Jadi jangan merusak alam, ya kan gitu. Nah itu mungkin Kang Han bisa menceritakan yang langsung berbicara yang waktu masuk ke dalam diri Babe. Jadi intinya waktu itu dia berpesan, main silahkan main gitu intinya. Tapi kalian tolong jangan merusak alam, karena alam itu sendiri kalau misalkan kita rusak, ya imbasnya bakal kena di kita. Seolah-olah intinya seperti itu si sepuh itu bilang. Ya kata saya, bukan saya yang merusak alam sini, saya juga tamu itu. Ya pokoknya karena karena kamu bangsa manusia, ya tolong sampein. Ya makanya saya minta izin ya melalui video ini. Waktu itu saya bilang saya sampein ke penonton saya. Minimal yang nonton ini ya mungkin merasa gimana lah, tergugah hatinya, sehingga ya alam kita rawat sama-sama gitu. Karena siapa lagi yang mau melestarikan alam kita kalau bukan kita? Nah itu kan. Dan waktu itu pun kita sudah ngobrol dengan sesepuh di sana juga, gitu kan.
kebetulan tahanan yang langsung berbicara dengan sesepuh di sana kan, gitu kan. Yang masuk ke Babe itu memang orang dulunya berpengaruh di sana, gitu kan. Dia selalu menjaga alam di sana, kan, gitu kan. Karena kalau lihat dari energi berapa puluh tahun ke belakang ya ini itu rimbun dengan pohon-pohon, pohon-pohon besar itu. Jadi sumber kehidupan juga buat air di sekitar masyarakat situ. Nah sekarang memang udah hancur sih, udah nggak ada sih pohon-pohon besar itu, tinggal beberapa aja. Malahan ini kan ya, kita itu kan di pinggir bantaran Citarum itu ya, itu banyak makam ya kan ya. Iya, makam-makam keramat juga banyak. Makam umum, terus sampai yang di seberangnya juga itu kan makam keramat juga ya, gitu kan. Mungkin intinya seperti begini, bahwa tempat-tempat seperti itu juga kayak kuburan ataupun apapun, dibilang angker atau kayak gimana, ternyata nggak semestinya angker juga sih kan, gitu kan. Itu karena pemikiran orang aja, halusinasi kita kan, gitu. Itu bisa terjadi kan, gitu. Terus ini waktu pas kita di namanya Curug ya, di Curug nih. Nah itu di Curug juga lumayan juga kan ya. Iya lumayan, sampai kru kita salah satunya ada yang ketempelan juga kan, si Diksi. Ya waktu itu Diksi hampir kemasukan juga, karena memang juga itu udah saatnya kita memang close kan, gitu kan, jadi nggak bisa ditayangkan. Dan yang waktu itu ngerinya, Babe langsung melakukan uji nyali. Nah pas melakukan uji nyali itu, jadi itu hanya jarak 50 cm. Jarak 50 cm itu air terjun sebenarnya, pinggiran air terjun gitu. Jadi kalau misalkan terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan gitu, kita ceroboh itu udah bisa celaka gitu. Dan memang kita pas dapat kabarnya, jujur waktu itu Kang Han bilang ke Babe, ada mau yang diobrolin, tapi Kang Han bilang udah nanti aja pas beres syuting kan, gitu kan. Nah itu sebenarnya Kang Han mau bilang bahwa 3 hari yang lalu, 3 hari sebelum 3 hari yang sebelumnya ya, itu di penelusuran Curug Ronggeng itu ada yang kecelakaan, jadi ketimpa batu, kepalanya yang terpecah. Nah itu, dan kita closing itu tepat pas jenazahnya itu di situ gitu, disimpan di situ. Waktu pas kena batu itu, terus akhirnya meninggal di tempat. Nah itu dibawa dari tempat galian batu template itu, nah disimpannya di pas kita penutupan closing. Gitu. Nah Babe baru tahu pas udah close, terus akhirnya kita ke tempat warga di situ, karena kan kita juga intinya nginep juga di warga setempat kan, gitu kan. Dan itu pun juga warga waktu pas kita melakukan syuting itu, uji nyali itu jarak 200 meter sebenarnya, kita kasih jarak 200 meter untuk bisa nonton, tapi karena Babe posisinya di atas, warga di bawah, begitupun keamanan gitu kan, tetap memonitor Babe kan, karena jangan sampai terjadi hal-hal yang ada penemuan juga sebetulnya, cuman emang cuma baru ingat sekarang sih. Jadi waktu itu kan tebing tuh ya di atas, ini Babe kita di belakang tebing itu. Itu kalau didengar secara gini emang suara cicak sih, kirain kan ini gimana sih kok disuruh banyak cicak. Akhirnya saya celingak, ternyata bukan cicak Babe. Jadi si suara ternyata itu mulutnya kuntilanak. Nah itu memang gini ya. Jadi waktu Babe uji nyali itu terdengar suara wanita yang nangis. Iya ada videonya. Gitu. Itu kencang sebenarnya, kencang nangis, mungkin karena jarak yang itu. Iya. Terus sampai kamera pun jadi ganggu itu. Iya. Terus sama ada suara. Nah dari itulah yang kedengar bersama saya yang kedengar Rio ya, nggak nonton di video itu, ada batu jatuh dulu ya, lumayan kencang, pak gitu. Di situ ya kalau lihat di video memang ada suara yang ketawa. Masalah. Nah itu batunya kalau kita prediksikan ya kayak gitu, batu itu besar, karena itu jatuhnya itu
memang dari lokasi air terjun sebelah sananya ya, depan waktu itu di Nyali sebelah kanan lokasi ya, terjun kanan itu batunya besar. Dan ternyata gitu waktu kita tanyakan sama warga di sana, malah si warga nggak dengar malah. Iya benar, Warga nggak dengar gitu, malah ya intinya tentunya dapat terekam oleh iya bisa kamera kan gitu. Nah penelusuran memang waktu kita syuting itu nggak gampang gitu. Terus yang waktu saya uji nyali di bawah jembatan tol, Nah ada sosok hitam itu, nah itu juga sama. Celinguk kok ada suara cicak, kata saya ini kan di bawah jembatan tol. Pas dilihat ya itu Kunti, suara decakan ini mulutnya si Kunti. Malahan itu ada penampakan sosok hitam ya kayaknya. Iya. Penampakan sosok hitam dan sebelah kiri kalau terus waktu itu Babe dengan Kang Jerry ke pinggir Sungai Citarum waktu itu karena ada gangguan juga waktu itu. Sampai terjadinya Kang Jerry jatuh, terus kamera mati, semuanya kan begitu. Terus serangan serangan suara dari burung hantu, ya kan? Iya. Kalau di kita di sini ini Korea. Itu memang Dan besar. Ternyata saya ngobrol kemarin sama ya orang tua saya yang di sini. Ternyata di situ itu dulu beliau pernah kerasukan 8 lokasi. 8 semuanya tinggi besar. Oh iya benar, soalnya sama yang kita foto kan waktu itu ada di IG Zona Misteri kan. Oh iya. Kalau nggak salah. Oh itu pas yang moto sebenarnya bukan kita. Tapi yang ikut penelusuran. Dia maksa ingin melihat kebenarannya real atau settingannya atau tidaknya di Zona Misteri kan. Ya, akhirnya itu ada 2 orang yang ikut. 2 orang ya. Dan akhirnya waktu itu Babe sebenarnya udah tunggu aja yang udah ada batasnya kan, tapi dia nggak mau gitu kan, ingin ikut gitu karena dia pas sudah di lokasi malah takut ini kan gitu. Akhirnya pas itu dia foto-foto waktu pas kita penelusuran dan penarikan itu, akhirnya dia langsung kirim foto itu. Oh iya benar gitu kan. Dan akhirnya Kang Hanan pun menanyakan ke orang yang lebih mengerti gitu kan, orang yang punya ilmu tinggi dan akhirnya mengiyakan di tempat itu memang katanya ada 8 sosok yang masuk ke tubuh dia waktu itu, dan dia pun kewalahan juga sih. Tapi alhamdulillah kita kru Zona Misteri dengan waktu itu ada yang ikut itu alhamdulillah dikasih kelancaran gitu kan. Intinya sih itu kan. Oke, untuk obrolan kali ini Babe dengan Kang Hanan sebagai kru Zona Misteri juga kita akhiri. Intinya banyak terima kasih buat semuanya yang sudah mensupport Zona Misteri gitu kan, yang membantu Zona Misteri juga. Nanti mungkin ini akan divideokan lebih jelas di terdekat ya kan. Intinya tetap kita harus berpikiran positif ya kan ya. Jangan negatif, karena apapun yang sudah dilihat oleh penonton semuanya, yang udah ditayangkan oleh kita tetap kita pun harus berpikiran positif kan begitu. Oke, gitu aja ya Kang ya. Iya. Tapi jangan lupa Kang, subscribe, like, komen, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru kita. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cadas. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dipijit notifikasinya. Zona Misteri Cadas.